ada surat Yohanes yang kedua. Yang kita sampaikan tadi itu tetap memang ada, tapi tafsiran tak salah. Kalau kita bilang salam, saya bilang mengucapkan salam itu di dalam misalnya salam toleransi antar berumat beragama itu sah-sah saja Pak Ustadz. Nah, ini yang di sini yang tentang masalah ajaran Bang. Ya. Nah iya, saya bawa ajaran Kristen enggak, Bang? Apa? Saya bawa ajaran Kristen enggak? Begini Pak Ustadz, toh. Enggak, saya tanya sama kamu, saya bawa ajaran Kristen enggak? Ya, kita kutip, ya betul Pak Ustadz. Kita kutip yang namanya Alkitab. Ya, kita kutip Alkitab, tapi tafsirannya Pak Ustadz salah. Saya nggak ada nafsir-nafsir itu. Ya, Apa ini yang kan saya tafsir? begini Pak Ustadz. Di dalam Alkitab itu kita pakai bahasa teologi ya Pak. Jadi penafsiran kita itu memang kayak halus Pak. Jadi tidak selamanya itu bunyinya itu kita mau menunjukkan pada perbedaan antara agama Pak. Oke, sekarang gini Bang, saya tanya dari Ya. kata per kata yang ada di ayat itu Bang. Apabila Ya. ada orang datang kepadamu tidak membawa ajaran ini, maksudnya apa itu Bang? Ya. Kita Gini, Pak, ya. perkataannya Bang. Ya, betul. Itu kan sifatnya misalnya toh ada orang misalnya. Ini kan bacanya kita baca ya. Ayat berapa tadi? Ayat 10 dengan ayat yang 11. Toh? Nah, Ah, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, oke, stop. janganlah Ajaran ini apa Bang? ya. Ah, Oke, ajaran ini apa Bang maksudnya Bang? begini Pak. Kalau orang misalnya toh kita kan di sini cuman saling apa ya, bahasa anunya apa, saling, kan kita kan membawa Pak, kita kan orang agama Islam Pak toh, baru kita bertanya masalah tafsiran di sini. Terus kita di sini kan memang Pak, kalau kita mau paksakan dalam arti belajar untuk dalam belajar mengenai agama Islam luar toh, nah, itu kan salah. Misalnya kita harus tahu, tapi kalau yang namanya salam kan tidak ada masalah Pak. Enggak, itu Anda jangan kemana-mana dulu. Kita kupas per kata itu per ayat itu tadi loh. Kan di situ Iya, sangat betul, jelas iya, jikalau ada orang datang tidak membawa ajaran ini, itu maksudnya apa ajaran ini itu? Ya termasuk Pak, yang itu yang termasuk di dalam isi Alkitab itu. Jadi tentang ajaran yang diajarkan dalam Pak, di umat Ajaran Kristen. ini apa Bang? Maksudnya di situ ajaran ini apa itu? Ya ajaran ini yang kita percaya itu tidak ada nabi Kayaknya selain Nabi Kristen Isa Pak. kan? Betul. Kristen kan? Ya. Nah, oke, sekarang ajaran ini kita ganti Kristen ya. Jikalau ada orang datang kepadamu tidak beragama Kristen, ya, maka janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu dan Ya. janganlah kamu mengucapkan salam kepadanya. Hanya siapa? Orang yang tidak beragama Kristen. Maka janganlah mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepada orang di luar Kristen, karena di situ barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, maka dia akan memperoleh perbuatan yang jahat. Tuh, Belum tentu diputar orang kemana melakukan lagi? seperti itu. Begini Pak ya. Kalau itu kata memang kata yang kayak begini, boleh dikata kalau bahasa yang kayak begitu berarti kita penjahat Pak. Nah, itu menurut kitabmu loh, bukan menurut saya loh. Iya, kan Ya, kalau kita umat kita Kristiani Pak, percaya itu semua agama mengajarkan kebaikan, tetapi penganutnya yang kurang ajar. Iya, Itu yang saya paham saya. Maksud Anda mengucapkan salam itu sebuah kebaikan. Saya setuju, Bang. Betul. Tapi kita pun melarang, Bang. Pak, tafsirannya ini kecuali kalau Bapak yang datang untuk mengajarkan saya, memaksa saya untuk meninggalkan agama saya, itu maksudnya. Itu nggak ada kata memaksa, Bang. Udah. Jangan ditambah-tambah. Jangan ditambah-tambah, Bang. Bukan berarti kita libatkan sama agama Pak. Bang, itu nggak ada kata memaksa. Jangan ditambah, Bang. Nih, Makanya begini kalau Pak. seorang datang kepadamu dan ia tidak beragama Kristen karena membawa ajaran ini, Ada di Alkitab Pak Ustadz, ada di Alkitab itu bilang ini tentang agama Pak yang dibahas. Loh, tadi kan kamu sudah setuju.
begini Pak. Apa lagi? Pak Ustaz. Nah, Bentar. Bentar. Tadi saya kan tanya sama Anda apa maksud ajaran ini Kristen? Ya katamu. Ini mau dijilat lagi. Oke, nggak apa-apa, jilat lagi. Tapi begini Pak Ustadz, maksudku saya toh bukan berarti ini mungkin saya yang salah mengeluarkan apa namanya atau merangkai kata-katanya Pak Ustadz. Cuman di sini pemahaman saya ini kan toh ajar misalnya orang, kalau bagi saya tafsiran saya sendiri Pak, atau pemahaman saya tentang ayat ini. Pemahaman saya tentang ayat ini, kecuali kalau misalnya orang datang untuk memaksa kita untuk membawa ajaran Pak ya di sini. Memaksa untuk saya ya otomatis saya tidak Pak. Itu namanya Anda nambah-nambah itu. Tidak, namanya di mana? Kan saya bilang pemahaman saya tentang ini. Cuman kalau bilang Bapak Ustadz bilang itu salam, maksudnya oke. Tidak usah ya kalau memang kami mengucapkan salam sebagai memaksa itu nambah Bang, di kitabmu nggak ada kata memaksa di situ, jangan ditambah-tambahin. Bukankah di dalam kitabmu betul Pak, makanya saya bilang tadi, saya ingatkan Anda di dalam kitab Wahyu dikatakan barang siapa yang mengurangi dari kitab ini maka akan ditambah dosanya. Dan barang siapa yang menambah dari kitab ini akan ditambah dosanya. Coba. Berhenti dulu. Berarti Itu Anda kalau menambah di sini. Pak, ini Ya. kan saya bilang tadi, ini di dalam Alkitab Pak, pelajarannya itu teologi ya Pak. Bahasanya halus Pak. Jadi kalau saya itu Pak, setiap membaca Alkitab itu, saya artikan karena ini perumpamaan semua di dalam Alkitab itu Pak. Mana ini perumpamaan di sini? Di perumpamaannya apa di sini? Coba terangkan kepada saya apa perumpamaannya di situ. Dengar Pak Ustadz, saya baca ya. Ya, perumpamaannya Kalau apa? seseorang datang kepadamu, ia tidak membawa ajaran ini. Ajaran ini belum tentu itu dibilang ajaran misalnya datang misalnya orang yang menyembah patung misalnya. Orang yang tidak punya agama misalnya. Nih ya, saya baca dari ayat 9 ya. Biar Anda jelas, saya baca dari ayat 9. Ayat 9 bagaimana? Dari ayat 1 aja biar jelas, Ustaz Sugi monggo. Ayat 1. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa. Akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup Membaca itu Pak Ustadz, lihat kopnya dulu. Aduh, jangan langsung. lagi. Ada lagi kopnya, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Kop itu dibaca, tidak usah disambung. Betul. Kop harus. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Artinya ketika di ayat 10 dikatakan tidak membawa ajaran ini, tidak membawa ajaran Kristus, tidak beragama Kristen. Makanya kamu dilarang mengucapkan salam kepada orang yang tidak beragama Kristen. Jedor, Belum selesai. tentu Pak Ustadz. Belum tentu. Sudah cetok wolo-wolo begini kayak. Bentar, ini Pak caranya Desugi. Ustadz bilang Pak Desugi. ucapkan salam. Ya gini. Bang, siapa namanya? Bang Saya Suryanto. sudah turun tebungin. Ya. Silahkan dijelaskan pemahaman Abang, tetapi kalau kami membaca secara bahasa Indonesianya kan begitu tertulisnya. Tapi tidak masalah sih kalau memang Anda memahaminya seperti itu. Tunggu bentar, sedikit. Begini Bu, Bentar, kita Pak, kan berbicara tentang salam. Sebentar. Saya sudah paham apa yang kita satu Bu, supaya saya lebih fokus sama pertanyaan tak. Saya paham. Gini loh Pak, maksud saya tuh begini, saya sedang tidak mendebat Anda, saya sedang membawakan sebuah ini, tidak masalah ketika Anda memahami seperti itu, cuman
Kalau Anda memahami seperti itu, ada baiknya Anda membawa literasi bahwa apa yang Anda pahami itu bukan perspektif pribadi, melainkan memang doktrinal dari kekristenan sendiri yang Anda katakan tadi, bahwa kami memahami secara teologi. Nah, secara teologi ini tunjukkan literasinya. Misal kalau kami umat Islam itu bilang begini, kami punya tafsir Jalalain, maka kami harus wajib menunjukkan tafsir itu gitu loh. Nah, saya bagaimana supaya diskusi ini lebih akademis dan tidak debat kusir, Anda tunjukkan kepada kita. Menurut pemahaman saya begini, Mbak Rifa, Pak D, Sugi, misal. Dan ini terdapat di dalam literasi saya gitu loh. Kalau yang Tunjukkan saja kayak itu. ini, kita kan di media sosial, toh Pak Ustadz ini terlalu condong tentang kebenaran yang dipahami. Maksudku saya, Pak, kalau memang kita di dalam berbahasa begini, coba tolong kita saling jangan menekan satu bahasa, Pak. Cuman pemahaman tentang salam, Pak, ya. Karena saya, Pak, sebelahnya Islam, sebelahnya Kristen. Kenapa saya bilang begitu? Karena keluarga saya itu, Pak, ada yang Kristen, ada yang Muslim. Bang, kalau saya bongkar kebohongan Yesus kepada umatnya, mau nggak, Bang? Tabe, jangan ki dulu. Jadi masalah salam dulu ini. Nanti Kalau selesaikan kita dulu tentang beliau, kebenaran, hargai beliau. Pak, yang Pak Yonatan ini kan orang mualaf. Bukan mualaf ya? Ada yang mualaf ini, Bang. Saya kira orang mualaf. Karena Yonatan tuh nama-nama Kristen. Jadi begini, tentang salam bagi saya itu, Pak, toleransi. Saya selalu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada sepupu saya, sebagai teman-teman saya itu lingkupnya orang Islam, dan itu mereka jawab. Walaupun saya tidak bilang tadi, Pak Ustadz bilang harusnya jawabnya wassalam saja. Tidak ada sampainya di belakang. Tapi rata-rata keluarga saya itu tidak bilang wassalam, walaupun pemahamannya Bapak mungkin tinggi ya. Begini loh, Bang. Nah, Kita itu pemahaman saya di situ tentang salam, Pak. jangan dari orang, Bang. Kita dari kitabnya. Kalau menurut aturannya, memang cukup mengucapkan wassalam sudah. Itu aturan di dalam Islam. Jangan pakai aturan manusia. Islam nggak kenal aturan manusia. Nah, betul. Sama makanya tadi saya tunjukkan juga bagaimana menurut kitabmu boleh nggak mengucapkan salam orang di luar Kristen? Ternyata tidak boleh. Sudah. Boleh. Kok ketawa? Saya bilang boleh, kok ketawa? Saya boleh ya, Bang Sasugi, saya boleh. Saya percaya kitabmu, bukan percaya Anda. Maksudnya kan tentang pemahaman saya pribadi, Bang, Pak Ustadz. Udah, kalau pemahaman pribadimu seperti itu silahkan. Pemahaman pribadi saya Dan setahu saya itu yang sesama saya Kristen, Pak, sesama saya Ustadz, Pak Ustadz. Saya dong. Tidak, maksudnya kita kasih keluar ajaran tentang kami yang meyakini bilang salam itu tidak apa-apa. Kita bilang dilarang, itu salah. Tapi di kitab Anda dilarang loh, gimana sih Anda ini? Ayatnya di mana? Nah, itu tadi. Pak, itu kan dibilang tadi, belum tentu kita ucapkan salam orang datang bawa masalah. Kan ini kan bahasanya tadi. Sekarang contohnya begini nih. Siapa yang datang bawa ajaran begini. tentang beda. Kasih analoginya, Bang, sebentar ya. Saya Muslim misalnya. Saya Muslim. Ya. Saya membawa ajaran ini enggak? Apa? Saya membawa ajaran ini enggak yang dimaksud di Bible ini? Ketika saya Muslim. Tidak kan? Ya. Nah, ketika saya mau ke rumah Anda, terus Anda tahu saya tidak membawa ajaran ini, apa yang harus dilakukan menurut kitab Anda? Itu yang dimaksud. Ternyata begini, Pak. disuruh untuk tidak memberi salam. Oke. Mungkin jadi saya bisa saya tangkap apa yang kita tanya tadi. Jadi orang mengucapkan salam. Belum tentu walaupun orang datang ya, maksudnya di dalam Alkitab ini, di dalam Alkitab ini tentang ajaran, Pak, ya, pemahaman saya. Tapi kalau masalah pribadinya saya ditanya, kan masalah apa ini bahas Alkitab ya? Atau pribadi? Alkitab dong, kita dong, sesuai dalil dong. Belum tentu orang yang datang mengucapkan salam atau datang untuk mengajarkan itu. Enggak apa-apa itu diucapkan salam itu, kenapa mesti dilarang? Nah, itu Belum tentu kan di dalam ini tadi, ajaran ini tadi kan belum tentu diucapkan bilang Islam, Hindu, apanya di dalam ini, Pak. Bang, dengerin saya bilang. Anda Kecuali tahu. dukun datang, Entar dulu.
Anda tahu saya tidak mengikuti ajaran ini. Anda tahu nih. Ya, Anda sudah tahu nih. Anda sudah tahu. Nah, saya mau ke rumah Anda ini. Ya. Karena Anda tahu saya tidak membawa, tidak sesuai dengan ajaran Anda, berlakulah peraturan ini. Anda dilarang masukin saya, apalagi memberi salam ke saya. Itu loh yang di sini loh. Kalaupun ya. Bagaimana? Ya benar nggak? Emang saya katakan. Nah, Bang, Anda mengetahui, ya? Bang Manes, dia malu mengakui ajaran itu sudah tutup aja. Dia malu mengakui itu. Udah. Maksudnya malu mengakui bagaimana? Maksudnya tafsiran saya tentang Alkitab, Pak. Tafsiranmu nyalah. Karena kamu katakan di situ memaksa kayak apa, padahal nggak ada kata memaksa di situ. Nggak, begini. Saya bilang tadi. Kan begini toh. Ya oke, orang pintar. Pak Ustadz orang pintar ya. Jadi begini Pak Ustadz. Kan saya bilang tadi di sini. Orang yang misalnya, kan kita masalah ucapkan salam. Beda orang yang datang membawa ke ajaran. Ini ngeles lagi deh. Nah, Ini terus loh. di mana? Kan, jikalau ada orang datang kepadamu tidak membawa ajaran ini apa? Menurut Anda tadi Kristen. Berarti Ya. kalau ada orang datang kepadamu tidak beragama Kristen, janganlah kamu mengajak dia ke dalam rumahmu dan jangan mengucapkan kepadanya orang yang tidak beragama Kristen, karena kalau kamu mengucapkan salam kepadanya orang yang tidak beragama Kristen, kamu akan mendapatkan upah dari perbuatan yang jahat. Sudah, selesai udah. Kamu mau Perbuatan pakai yang jahat, silakan, ya, kamu oke. pakai silakan. Itu bukan urusan Oke. kita cuma mengingatkan. Sudah, stop, selesai udah. Oke. Nah, terus anu tadi toh, oke, kita ndak ketemunya di situ, ndak ketemunya. Ya, close. Close di situ. Terus tentang anu yang saya pertanyakan tadi, siapa ini Pak Yonatan ya. Tentang tabe, mungkin kita keseringan sudah bilang